Hai, Shalom, jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita pada hari ini, khususnya jemaat SIB Bandar Awang dan yang sempat bersama dengan kami dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya harap saudara-saudari sihat dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita sudah lama tidak beribadah di gereja, tetapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Jadi saya harap saudari-saudari yang ada di luar sana yang sempat bersama-sama dengan kami, saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Dan saya bawa kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada hari ini kerana kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami. Bahkan kami akan percaya Tuhan, anugerah yang Engkau telah curahkan kepada kami begitu besar bagi kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, dalam ibadah online kami ini, Engkau menyertai kami daripada awal, pertengahan sehingganya akhir ibadah online kami dalam keadaan yang semuanya dalam keadaan yang selamat. Dan kami yakin percaya Tuhan, melalui ibadah online kami diteguhkan, dikuatkan, dan semua yang akan mengambil dalam bahagian pada hari ini, Engkau akan memberikan kekuatan, semangat kepada mereka untuk apapun yang mereka akan ambil dalam bahagian dalam ibadah online ini. Kami yakin percaya Tuhan, Roh Kudus menyertai kami dalam apapun yang kami akan lakukan sebentar nanti. Dan ini doa kami dan terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
pagi semua anak-anak Tuhan, kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami mau berdoa, kami mau serahkan hidup kami mau menyerahkan seluruh apa yang kami pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan hikmat, Tuhan yang memberi kami pengertian tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa kami dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan daripada Tuhan nyata pada saat ini, bahkan setiap telinga yang mendengar, bahkan mata yang melihat, bahkan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan ini, semuanya diberkati. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan pada hari ini mengajar kita supaya kita kelihatan berbeza dari antara orang yang lain. Tetapi perbezaan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah perbezaan yang benar, yang bersesuaian dengan Alkitab. Tahukah Anda apa perbezaan-perbezaan yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena firman Tuhan di dalam ayatnya yang kedua di sini menerangkan bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia. Ini bermakna saya dan saudara dikatakan oleh Tuhan jangan kita pernah serupa dengan dunia. Perbezaan yang Tuhan kehendaki adalah iman kita. Saudara, tahukah Anda, iman akan mempengaruhi karakter seseorang. Karena inilah yang membezakan kita dengan dunia luar, saudara. Karena iman orang yang percaya adalah iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar, iman yang berpatokan kepada firman Allah. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai iman. Sekalipun kita tidak melihat, dikatakan oleh firman Tuhan, itu sangat berbahagia. Jangan seperti orang yang harus melihat dulu satu bukti baru dia percaya. Inilah iman orang Kristen, sekalipun tidak melihat namun dia percaya. Inilah yang membezakan kepada kita dengan orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perbezaan yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu seorang Kristen harus memiliki iman yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang harus berpandukan kepada firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu tetap teguh di dalam dan berjalan bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, poin kita yang kedua adalah sebagai orang yang kelihatan berbeza tetapi dalam keadaan yang benar, yaitu mereka harus memiliki sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar dimaksudkan di sini adalah sudut pandang yang berpandukan kepada Alkitab. Sudut pandang yang senantiasa berfokus kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ini bermakna saudara, ketika kita mempunyai sudut pandang yang berpandukan kepada Alkitab, kita memiliki sudut pandang yang berfokuskan kepada Tuhan, segala sesuatu yang mungkin atau yang tidak mungkin itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana sudut pandang sebagai orang percaya mengenai kematian? Apakah sudut pandang Anda yaitu bahwa kematian itu, selepas kematian
Anda sudah tidak ada apa-apanya. Apakah Anda mempunyai sudut pandang tentang kematian itu, bahwa selepas kematian akan masuk ke surga atau masuk ke neraka? Ini adalah sudut pandang, ya. Sudut pandang yang sebenarnya adalah Tuhan mengatakan bahwa di dalam Alkitab, yaitu di dalam Wahyu, dia mengatakan ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuhan menyediakan mahkota bagi orang-orang yang setia sampai langkah yang terakhir. Nah, saudaraku, bagaimana sudut pandang Anda? Apakah Anda mau percaya? Apakah Anda mau tidak percaya? Tetapi firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada saya, mau mengajarkan kepada kita semua supaya percaya, karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin, kekal selama-lamanya. Segala yang dicatatkannya adalah perkara-perkara yang pasti, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun pada saat ini mungkin Anda tidak melihat, mungkin Anda tidak melihat bukti sama seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, inilah yang menyebabkan kita berbeza di antara orang-orang di luar sana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang mau dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari kita kelihatan berbeza tetapi berjalan dalam kebenaran. Inilah saudaraku poin kita yang kedua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, poin kita yang ketiga adalah memiliki pendirian hidup. Sebagai orang yang kelihatan berbeza tetapi berjalan dalam kebenaran adalah orang-orang yang memiliki pendirian hidup. Pendirian hidup yang dimaksudkan adalah seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana orang-orang yang mau kelihatan berbeza tapi berjalan dalam kebenaran, yaitu kita harus memiliki pendirian. Jangan sama seperti dunia. Dunia suka akan pergaulan yang bebas. Dunia suka kepada pergaulan yang tiada batasnya. Dunia suka kepada pergaulan-pergaulan yang tiada limit, ya. Jangan pernah mengikut orang yang tidak percaya, saudara-saudaraku. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai pendirian. Kalau firman Tuhan berkata ya, kita juga harus mengatakan ya. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya saudara-saudaraku, ramai anak-anak muda, ramai orang-orang yang dahulunya percaya kepada Tuhan jatuh karena mereka tidak mempunyai pendirian. Kita boleh bayangkan saudara-saudara, bagaimana stasiun kereta api, jika dia tidak mempunyai pendirian, dia tidak punya landasan untuk berjalan, maka dia pasti akan tergelincir, saudara-saudara. Pasti dia akan terpesong. Demikian juga hidup kita, saudara-saudara. Kalau hidup kita tidak punya pendirian, kita tidak akan dapat berjalan seturut kehendaknya Tuhan. Walaupun mungkin kita terpaksa kelihatan berbeza, mungkin semua orang memilih jalan yang lebar, tapi kita memilih jalan yang sempit. Tapi ingat saudara-saudara, orang yang memilih jalan yang sempit, tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu lebih berbahagia daripada orang yang memilih jalan yang lebar, yang menyenangkan hati, tapi membawa kepada kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada saat ini. Khasnya kalau kita renungkan di dalam Efesus 5 ayat 17 ini, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada saat itu jemaat di Efesus itu mereka
banyak dengan budaya-budaya yang tidak menyenangkan. Banyak pengaruh-pengaruh yang datang ke kota itu. Sehingga kan Rasul Paulus datang mengingatkan kepada mereka. Dia berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, dia katakan. Tetapi dia katakan kita harus berusaha. Perhatikan, kata berusaha ini bermakna harus melakukan sesuatu tindakan supaya itu kita tetap teguh di dalam pendirian kita, saudara-saudara. Berusaha bermaksud, saudara-saudara, kalau kita melihat berusaha ini ada satu tindakan, yaitu sesuatu kemauan ya kepada ke arah yang harus kita lakukan. Itulah berusaha. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita itu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Kita berusaha mengerti kehendak Tuhan karena itulah pendirian Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita itu selamat, supaya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Anda dan saya tetap berjalan pada kebenaran, tetap berjalan pada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bagaimana kita kelihatan berbeza tapi berjalan pada kebenaran, yaitu kita harus memiliki pendirian hidup. Karena ketika orang memiliki pendirian hidup, apapun yang datang di dalam hidupnya, sekalipun itu pencobaan, sekali itu kekurangan, tetapi dia tetap akan memiliki kekuatan. Dia tetap memiliki satu semangat karena Roh Allah bekerja di dalam hidupnya. Saya percaya, saudara-saudaraku, tidak kurang di antara Anda yang mengalami masalah, beban hidup, bahkan boleh dikatakan sudah jatuh di tempat tangga lagi. Tapi ingat, saudara-saudara, ketika Anda mempunyai pendirian yang teguh, ketika Anda mau kelihatan berbeza daripada dunia ini, yaitu kelihatan berbeza yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda akan menikmati sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, mahkota tersedia bagi saya dan kita semua. Jadi jangan pernah ragu, saudara. Walaupun kita kelihatan berbeza, tetapi sesungguhnya kita harus berbeza sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan kata-kata ini. Do not be afraid of being different, but be afraid of being the same as everyone else and make you false. Saudaraku, firman Tuhan mau mengajak saya dan saudara pada saat ini supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun kita kelihatan berbeza, tetapi biarlah berbeza dalam keadaan yang benar. Karena sesungguhnya dikatakan, buat apa kita mau sama seperti orang lain, tetapi jika itu menjatuhkan kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuatkan kita jatuh kepada perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ingat, Amsal juga ada mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ini menjelaskan, saudara-saudara, walaupun kita tidak sama seperti, tidak serupa dengan sahabat kita atau rakan-rakan kita, baik di sekolah, baik di kilang, baik di tempat pekerjaan kita, baik di mana saja, tetapi ingatlah, lebih baik kita kelihatan berbeza, tetapi sesungguhnya berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Oleh itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita kepada 3 poin yang utama, yaitu supaya kita kelihatan berbeza, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena iman ini adalah yang menentukan karakter hidup kita. Yang kedua, ketika kita ingin kelihatan berbeza, kita harus memiliki sudut pandang yang yakin kepada firman Tuhan, sudut pandang yang berfokuskan kepada Tuhan, sudut pandang yang senantiasa berpandukan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai pendirian yang kukuh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kami kelihatan berbeza, tapi kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saya mau mendoakan kepada setiap telinga yang mendengar, kiranya mereka diberkati Tuhan, kiranya mereka memiliki satu kekuatan baru, sekalipun mereka tidak serupa dengan rekan-rekan mereka, sekalipun mereka tidak mempunyai satu sikap yang sama dengan dunia ini, tetapi mereka tetap berjalan kepada kebenaran-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih karena berkesempatan bersama-sama dengan kami untuk ibadah online ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe pelayanan kami. Tuhan memberkati. Kita jumpa ibadah online